Selamat datang di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Sebelum mendengarkan, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini. Pakai earphone-nya dan selamat mendengarkan. Halo guys, jadi aku ini salah satu temannya Intan yang dipercaya memiliki kemampuan untuk merespon hal-hal yang berbau mistis. Tujuan aku bikin rekaman ini cuma untuk ngerespon hal yang udah temanku di sini share ya. Oke. Di sini aku rangkum aja kali ya tiap tuntutan kejadian yang terjadi dan dialamin sama Intan dan teman-temannya secara tidak sadar, secara tidak sengaja. Itu adalah kesalahan yang mereka perbuat, tapi itu tuh murni kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Oh iya, sebelumnya yang pertama aku heran tuh kepala dusunnya ini tuh cukup janggal menurut aku ya. Kepala dusunnya tuh menyewakan posko atau rumah singgah untuk anak-anak KKN, kebilang cukup murah banget sih. Karena pada zaman waktu zaman aku KKN gak ada rumah dengan harga segituan gitu, dan di daerah yang bisa dibilang cukup elit. Oke, kita masuk ke ceritanya. Tadi kan aku bilang ini tuh secara tidak sengaja kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Mungkin pendengar juga pada mikir kali, kesalahan apa sih yang diperbuat gitu sama anak-anak seusia anak-anak KKN gitu kan. Sebenarnya pertama, rumah yang mereka tinggalin ini tuh udah dijadikan base camp atau jadi udah dijadikan base camp sama penunggunya itu sendiri. Nah, karena mereka ini gak mau diusik, tapi karena kepala dusun nyewain rumah ini sama Intan dan teman-temannya, jadi secara nggak langsung keberadaan manusia dan ya penunggu asli dari posko itu, mereka tuh jadi kayak tidak bisa menerima kedatangan manusia gitu, karena rumah yang mereka tinggalin ini tuh udah dikosongin kurang lebih sekitar 1-2 tahun gitu. Jadi kalau ada anak KKN atau anak PPL gitu kan ya, paling disewain. Terus menurut cerita dari temanku ini yang soal kerupuk sih, kalau menurut aku ini hal yang wajar sih ya, karena mereka juga memiliki dunia sama kayak
memiliki aktivitas seperti manusia pada umumnya. Terus ketika temanku ini punya makanan, terus ada yang pengen, ya itu wajar sih gitu. Jadi maksud aku gak usah diangkat terlalu lebar lah kalau soal kerupuk. Terus cerita tentang yang temen Intan yang perempuan tiba-tiba kesurupan. Oke. Ini tuh karena mereka cuman pengen kalian tuh menyadari kehadiran mereka di tempat itu gitu. Jadi seharusnya pada saat kalian menempati rumah baru, biarpun kalian cuman disewain, seharusnya kalian melakukan ritual seperti permisi atau meminta izin untuk menempati rumah tersebut. Terus bagian anak-anak sering diganggu atau sering ngerasa diliatin tiba-tiba. Ini tuh karena salah satu anak KKN kalian ada yang punya hodam. Hodam itu apa sih? Hodam itu adalah penjagaan goib dari manusia gitu. Jadi orang itu memiliki hodam, tapi dibawa ke tempat KKN tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung itu tuh cukup menggubris tempat tinggal mereka. Terus lanjut lagi ya sama hawa-hawa yang temen aku bilang gak enak banget hawanya, karena ya itu tuh secara gak langsung, secara tanpa kalian sadari, kalian diganggu karena kalian kurang jaga kebersihan, entah karena kalian berisik, atau entah karena bukan karena hal-hal yang cukup signifikan, enggak sih, tapi ini tuh lebih kayak kekediaman dan keberadaan kalian di tempat itu. Menurut mereka itu adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal juga gitu kan, karena awalnya itu base camp bagi mereka. Terus cerita tentang yang mobil temennya itu loh. Nah, oh iya, sebelumnya ini aku bisa bicara sejauh ini aku bukan ngada-ngada so tahu atau pengen ikut campur, tapi ini adalah hasil komunikasi aku dengan penunggu poskonya Intan. Itu tuh memang benar-benar tempat pembuangan tuh, jadi, dan berdasarkan hasil dari komunikasi tuh aku dengar ada yang meninggal secara nggak wajar, tapi itu nggak tahu di mana meninggalnya, dan dibuangnya di tempat poskonya temen gue di situ. Terus oh iya, ada yang tiba-tiba pingsan gitu, dan itu tuh sebenarnya dia tuh ada pesan yang ingin dia sampaikan, tapi dia tidak berhasil menyampaikan pesan tersebut ke temennya Intan. Terus juga buat ini nih, ada yang tiap malam ngerasa diliatin.
Jadi penunggu di sana tuh emang ada yang menyukai salah satu temennya Intan. Dan pas aku tanya kenapa gitu, katanya ya emang suka aja sama orang tersebut gitu, sekedar naksir gitu. Terus oh ya ada lagi gangguan kalau ada suara-suara gitu. Kalau ada itu tuh memang mereka menimbulkan suara-suara kayak gitu untuk kalian sadar bahwa kalian di sana cuman numpang gitu. Terus apalagi ya, kalau buat anak-anak ceweknya sering diganggu atau sering kerasukan, itu tuh karena jiwanya lemah dan di situ memang sarangnya gitu. Jadi seolah-olah ketika kamu kesana dengan jiwa yang cukup lemah, sama aja itu tuh kayak bunuh diri gitu. Nah, kebayangkan jiwa kita tuh bisa bertabrakan dengan keberadaan mereka. Hal lain yang perlu aku tanggepin, kayaknya udah kali ya, karena ya gitu-gitu aja gitu. Jadi cuman seputar itu doang gitu. Jadi garis besarnya karena ya gak pengen diganggu gitu, tapi kalian menempati rumah yang mereka tempati gitu. Paling gitu aja sih.